saya Tantina Baban, NPM 2305030294, kelas 2B23, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada prakemerdekaan sebelum 1945, sistem pendidikan pada masa ini sangat dipengaruhi oleh pemerintah kolonial Belanda. Tidak ada kurikulum nasional yang terstandarisasi. Pendidikan terbagi menjadi dua, jalur yang sangat berbeda. Yang pertama, pendidikan untuk bangsa Eropa. Kurikulumnya berfokus pada pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengelola pemerintahan kolonial dan menjalankan bisnis. Bahasa Belanda menjadi bahasa pengantar utama. Pendidikan ini umumnya berkualitas, lebih tinggi, dan lebih komprehensif. Yang kedua, pendidikan untuk pribumi. Pendidikan untuk penduduk pribumi lebih terbatas dan bertujuan untuk melatih tenaga kerja terampil untuk memenuhi kebutuhan ekonomi kolonial. Kurikulumnya seringkali sederhana, menekankan pada keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung, serta keterampilan vokasional. Bahasa pengantarnya beragam, tergantung pada daerah dan lembaga pendidikan. Akses pendidikan juga sangat terbatas, terutama untuk perempuan. Pada periode awal kemerdekaan dari tahun 1945 sampai 1960-an, kurikulum 1947. Kurikulum ini masih sangat sederhana dan belum terstruktur dengan baik. Fokus utamanya adalah pada pendidikan dasar dan pengembangan karakter kebangsaan. Implementasinya terhambat oleh kondisi politik yang belum stabil. Kurikulum 1952 atau kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum ini lebih fleksibel dan memberikan kebebasan lebih besar kepada sekolah dalam menentukan materi pelajaran. Konsep Merdeka Belajar mulai diterapkan meskipun masih dalam bentuk sederhana, namun kurangnya standar dan pengawasan mengakibatkan kualitas pendidikan menjadi tidak merata. Kurikulum 1964. Di masa Orde Lama, kurikulum ini beri fokus pada pendidikan kewarganegaraan dan ideologi negara, dipengaruhi oleh situasi politik yang kental dengan ideologi. Pada masa Orde Baru dari tahun 1966 sampai 1998, kurikulum 1968. Kurikulum ini dirancang untuk mendukung program pembangunan nasional pada masa Orde Baru. Fokusnya adalah pada pendidikan vokasional dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurikulum ini menekankan pada efisiensi dan efektivitas dengan tujuan untuk menghasilkan tenaga kerja terampil yang mendukung pembangunan ekonomi. Selanjutnya, kurikulum 1975 merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1968 dengan penekanan pada pengembangan keterampilan dan sikap. Selanjutnya, kurikulum 1984. Kurikulum ini menekankan pada penguasaan dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan kemampuan berpikir kritis. Kurikulum ini juga mulai memperkenalkan mata pelajaran muatan lokal. Selanjutnya, kurikulum 1994. Kurikulum ini lebih menekankan pada pengembangan potensi siswa secara holistik, mempertimbangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kurikulum ini juga mulai memperkenalkan konsep pembelajaran berbasis kompetensi. Selanjutnya, pada reformasi dan era modern, pada tahun 1998 sampai sekarang. Pada kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi KBK. Kurikulum ini secara resmi memperkenalkan pendekatan pembelajaran yang lebih berbasis kompetensi. Siswa dinilai berdasarkan pencapaian kompetensi tertentu. Kurikulum ini mendapat banyak kritik karena terlalu menekankan pada tes dan kurang memperhatikan proses pembelajaran. Selanjutnya, kurikulum 2006 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP.
Kurikulum ini memberikan lebih banyak otonomi kepada sekolah dalam mengembangkan kurikulumnya sendiri, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal. KTSP juga menitikberatkan pada pengembangan karakter siswa. Namun, implementasinya juga menghadapi banyak tantangan, seperti kurangnya keseragaman kualitas pendidikan antar sekolah. Selanjutnya, kurikulum 2013. Kurikulum ini menekankan pada pendekatan saintifik dan pengembangan karakter. Kurikulum ini juga memperkenalkan sistem penilaian yang lebih holistik. Kurikulum 2013 mengalami beberapa revisi dan implementasi bertahap dengan berbagai kendala dan penyusunan. Selanjutnya, kurikulum merdeka pada tahun 2022 sampai sekarang. Kurikulum merdeka merupakan paradigma baru dalam pendidikan di Indonesia. Kurikulum ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada sekolah dalam memilih dan mengembangkan kurikulumnya sendiri sesuai dengan potensi dan kebutuhan siswa. Kurikulum merdeka menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada siswa, pengembangan karakter, dan kolaborasi. Kurikulum ini memberikan kesempatan bagi sekolah untuk memilih implementasi secara penuh atau bertahap. Demikianlah video penjelasan saya. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf. Saya akhiri dengan terima kasih.